channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari @payung hitam. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Mengikhlaskan dan Mengorbankan. Namaku adalah Tia. Kejadian ini aku alami waktu tahun 2017. Kejadian ini tidak akan pernah aku lupakan, karena pertama kalinya aku bersinggungan dan melihat kehidupan lain di bumi, selain binatang dan tumbuhan seumur hidupku. Kisah mengenai nenekku yang semenjak aku lahir, aku belum pernah bertemu dengannya. Kenapa begitu? Nanti akan aku ceritakan. Cerita yang benar-benar tidak indah sama sekali. Aku akan menjelaskan dulu dari awalnya. Aku waktu itu dapat tugas dari tempat kerjaku ke kota Semarang. Posisiku waktu itu adalah asisten manajer salah satu hotel di Jakarta. Waktu itu aku diminta menjadi perwakilan pengawal sebuah acara besar dari grup hotel kami. Jadi grup hotel ini ada di seluruh Indonesia, salah satunya ada di Semarang. Nah, disitulah acara bakalan diselenggarakan. Jadi aku dapat tugas yang di situ harus membawa banyak properti pribadi dan milik hotel yang ada di Jakarta. Karena terlalu banyak, aku pikir repot kalau harus naik kendaraan umum. Akhirnya aku memutuskan untuk naik mobil pribadi yang aku setir dari Jakarta ke Semarang. Setelah fix dengan rapat dan menyiapkan berbagai hal yang harus dibawa, akhirnya aku berangkat dan sampai di lokasi acara di Semarang itu sore hari. Pas sekali karena aku bisa punya banyak waktu untuk persiapan acara, istirahat, dan lain-lain. Karena besok baru dimulai acaranya. Singkat cerita, besoknya acara sudah berjalan. Dan di tengah acara waktu kami istirahat, aku bertemu beberapa karyawan dari hotel itu yang juga lagi beristirahat. Kami pun mengobrol-ngobrol dan membicarakan soal kota Semarang ini. Kemudian pas aku berkata, aku sebetulnya orang sini, tapi aku tidak begitu jelas kampungku masuknya Semarang apa bukan. Di situ langsung ada satu temanku, sebut saja namanya Rian. Dia menyahut dan seolah antusias. Bukan, Mbak. Itu sudah masuk wilayah lain. Sudah jauh dari Semarang. Aku orang sana juga loh, Mbak, kata Rian. Obrolan pun waktu itu semakin dalam soal desa itu, sampai aku iseng bertanya dengan Rian, yang pertanyaannya juga kupikir bakal sia-sia. Berarti kamu kenal nenekku ya? Namanya Nek Sengi, tahu gak? Dengan ekspresi kaget, Rian berkata tahu soal Nenek Sengi alias nenekku. Rian berkata nenekku adalah penjahit dan juga kesibukannya membantu orang sembuh dari penyakitnya seperti urut, kerikan, melahirkan, dan lain-lain. Maka dari itu Rian dan keluarganya di kampung kenal Nek Sengi.
karena nenekku ini orang yang sering diminta bantuannya oleh warga kampung. Ada terbesit di pikiranku waktu kita membicarakan Nek Sengi. Aku mau bertemu. Aku belum pernah melihat batang hidungnya semenjak aku lahir. Aku cuma tahu Nek Sengi dari cerita bapak dan ibu. Rian, bagaimana kalau nanti selesai acara ini kita ke sana yuk? Hitung-hitung kamu mau pulang kampung atau liburan. Mumpung aku bawa mobil nih, ajakku ke Rian. Waduh mbak, aku tidak bisa kalau besok. Aku shift malam mbak. Maaf ya, kata Rian. Ya sudah, aku pun tidak memaksa kok. Aku langsung ambil keputusan untuk fix ke sana sendirian karena waktu liburku setelah acara itu cuma 2 hari. Aku harus memanfaatkan momen dengan baik. Pokoknya nanti di sana kamu tanyanya Eyang Sengi ya, rumahnya di mana? Karena di sana nenekmu dipanggil Eyang Sengi. Kira-kira perjalanan ke sana 4 jam lah. Hati-hati ya mbak, kata Rian. Setelah acara hari itu juga aku berangkat sendirian menuju desa tempat tinggal nenekku yang ternyata cuma memakan waktu 2 jam lebih perjalanan dari kota Semarang. Tanpa aku tidak tahu lokasi pastinya, alias aku cuma mengandalkan bertanya dengan warga sekitar saja dan sedikit bantuan Google Maps dan beberapa petunjuk patokan dari Rian. Di dalam perjalanan aku juga sambil mampir membeli beberapa oleh-oleh buat nenekku, seperti baju, makanan, dan segala macamnya. Beberapa kali juga aku mendapat kendala karena akses menuju desa yang terbilang sulit untuk masuk mobil. Tapi ya syukurnya sampai juga. Setelah mau sampai, aku ditunjukkan oleh warga di mana rumah nenekku. Pertama kulihat rumahnya asri dan rimbun pepohonan. Di depannya buat suasana menjadi adem sekali. Padahal aku masih terpaku di dalam mobil. Ditambah desa ini terletak di pegunungan, jadi udaranya dingin tapi tidak sampai menusuk. Di situ ada 3 anak kecil yang menyapaku, juga di pekarangan depan agak menyamping yang di sana ada rumah besar. Sepertinya itu anak dari tetangga sebelah rumah nenek. Aku pun menyapanya balik, sampai ada suara nenek tua bertanya, "Siapa ya?" dari ambang pintu sambil menatapku heran. Hatiku berdebar, bingung harus menjelaskannya seperti apa, karena pasti nenekku ini bingung sekali. Aku turun dari mobil dan memperkenalkan diri. Aku melihat dari raut wajah nenekku berkaca dan segera menyuruhku masuk ke rumah. Untuk pertama kalinya aku bertemu nenek kandungku. Segala macam jajanan pasar dan juga suguhan teh manis hangat yang nenekku buat cepat-cepat karena terlalu semangat menyambutku. Saat itu juga kami mengobrol dan nenek menanyakan banyak hal. Dari mulai akademiku, kisah kasihku, termasuk soal bapak dan ibuku. Diceritakan juga aku baru tahu nenek tinggal sendirian. Nenek bilang ibuku terlalu sibuk sepertinya. Jadi nenekku tidak begitu mempermasalahkannya kalau tidak pernah datang ke sini. Nenek pikir ibumu yang datang. Tapi nenek pikir tidak mungkin juga. Masa iya? Masih muda sekali. Kamu mirip sekali sama ibumu, Dok. Cantik. Jelas nenekku yang membuat aku tersipu. Setelah mengobrol, nenekku menyuruh istirahat dan nenekku juga pamit pergi berbelanja untuk masak nanti malam. Akhirnya aku merebahkan badan juga. Tapi ada satu hal yang membuat aku bingung.
Rumah ini mulai terasa pengap dan hangat, padahal di luar udaranya dingin. Akhirnya aku membuka jendela kamar yang kutempati ini. Ternyata di sana berhadapan langsung dengan tembok besar rumah sebelah. Jaraknya dekat tapi tetap bisa membuka jendela. Pikiranku ini bakal sama saja, tidak bakal bisa angin masuk. Karena tidak tahan dengan gerahnya kamar ini, aku keluar kamar niatnya untuk mencari angin, sekalian melihat-lihat rumah nenek. Aku melihat di rumah ini ada foto dan satu foto yang membuat aku bingung. Foto nenekku dengan pakaian pengantin, tapi duduk sendiri tanpa ada pengantin prianya. Bahkan di situ aku tidak melihat ada foto kakekku. Ya, walaupun aku tidak tahu wujud kakekku, tapi aku bisa menerka-nerka dari pose foto. Ya, begitulah intinya. Malahan banyak foto-foto orang yang tidak aku kenal. Foto ibu dan bapakku juga tidak ada di sana sama sekali. Tapi tetap foto neneknya berpakaian pengantinlah yang paling aneh menurutku. Singkatnya, setelah nenek pulang, kami masak bersama-sama. Dan setelah itu aku mandi sambil juga menunggu nenekku sholat. Aku tidak sholat karena aku non-muslim. Setelah selesai mandi, bukannya semakin segar, aku malah semakin kegerahan. Ya sudah, aku memakai baju tank top saja, alias baju buntung tanpa lengan. Aku awalnya merasa biasa saja, lagi pula cuma ada nenekku. Jadi aku tidak malu, tapi nenek menegurku. "Dok, ganti bajunya ya. Maaf, tapi kurang sopan," kata nenekku. "Maaf nek, aku merasa gerah, jadi aku pakai baju ini. Aku ganti sekarang ya," jelasku merasa tidak enak. "Jelas kamu gerah, orang di sini ramai, makanya ganti. Malu loh kamu dilihatin," jelas nenekku yang bikin aku bingung juga terkejut. "Perasaan kita cuma berdua," kataku dalam hati. Mungkin nanti mau ada tamu, jadi aku segera ganti baju dan balik lagi buat bantu nenek siapin makanan, ujarku dalam hati. Selesai ganti baju, aku disiapkan segala makanan ke meja. Di situ juga aku bingung, nenekku menyiapkan 3 piring yang diletakkan nasi. Sekarang aku berani bertanya, "Yang satunya lagi buat siapa, Nek?" kataku. "Buat kakekmu," kata nenek. Aku pikir nenekku halu dan mengada-ngada. Ya, namanya juga orang tua. Karena setauku kakek sudah meninggal waktu aku belum lahir. Apa mungkin nenekku menikah lagi? Tapi aku tidak berani bertanya. Pertanyaan itu aku simpan kali ini. Di tengah makan malam, nenek juga buka pembicaraan. "Ini loh Dok, kakekmu," sambil menunjuk ke bangku kosong tempat piring berisi nasi yang sudah dingin itu disuguhkan. Aku kaget dan bingung mau merespon seperti apa, karena aku memang tidak melihat siapapun. Karena aku terlihat heran, nenekku menjabarkan cerita bagaimana kakekku meninggal. "Dulu tahun 92, kakekmu meninggal, Dok. Setelah kakek meninggal, nenek cuma berdua dengan ibumu. Lalu, ibumu juga pergi, hidup dengan pilihannya sendiri. Nenek ditinggal sendiri. Setelah itu, nenek berusaha menghidupkan kakek lagi. Setelah kakek hidup lagi, kakek kembali tinggal dengan nenek, Dok," kata nenekku dengan santainya. Aku pun masih tidak percaya dan aku berpikir itu cuma bualannya saja.
karena nenek sudah tua dan kesepian. Tapi aku cuma mengangguk dan senyum menyeringai saja. Selesai makan, aku dikejutkan lagi dengan perkataan nenek. "Kamu mau lihat kakekmu, Do?" Aku sebenarnya takut dan benar-benar tidak percaya. Tapi aku juga penasaran. Dengan spontan aku pun bertanya, "Bagaimana caranya?" "Tapi Tia takut, Nek," kataku. "Tidak apa-apa, sini kamu. Mereka itu baik. Mereka yang jaga nenek di sini," kata nenek sambil mendekati tubuhnya dan mendekap mataku sambil merapal doa yang aku tidak paham artinya. Setelah dibuka dekapannya, aku terperanjat. Benar-benar kaget karena rumah ini sesak. Banyak sekali orang yang berlalu lalang melakukan aktivitasnya. Juga nenekku memanggilku untuk melihat kakek yang duduk di sebelahnya. Yang sekali lagi aku terperanjat kaget. Kakek yang kulihat ini tidak tua, tapi tidak muda juga, sekitar 40 tahun umurnya. Aku pikir dia sudah setua nenekku, dan ada perasaan yang beda waktu aku melihat kakek. Orang ini tidak asing. Benar, aku yakin orang ini pernah masuk ke dalam mimpiku. Bukan fisiknya yang kuingat. Aku pun lupa bagaimana mimpi itu bisa terjadi. Tapi soal perasaan dari kehadirannya, itu yang membuat aku hafal. Awalnya di mimpi itu aku pikir itu bapakku. Tapi tidak mungkin, karena secara fisik jelas berbeda. Kakekku memandangiku seolah bahagia, tersenyum tapi diam. Aku juga bahagia sudah bisa melihat kakekku, walaupun aku tidak tahu itu benar-benar jiwanya atau bukan. Selain itu juga mataku menyisir ke penjuru rumah, melihat keadaan sekitar sambil terperangah. Kalau banyak sekali jiwa-jiwa mereka yang hidup berdampingan dengan kita. Pantas saja aku merasa gerah dari tadi. Aku melihat mereka semua juga tanpa rasa takut. Aku cuma bingung. Mereka lah yang menemani nenek selama nenek sendirian, Dok. Mereka bukan yang jahat. Mereka semua baik dan tidak mengganggu. Layaknya manusia saja, Dok. Ada yang baik dan jahat. Begitu juga mereka. Jelas nenekku yang setidaknya membuat aku sedikit tenang. Sudah, daripada kita di sini sumpek, kita ke pasar malam yuk, ajak nenekku. Rasanya aku senang sekali dianggap seperti anak kecil di hadapannya. Tapi tujuannya di sini bukan hanya untuk jajan, tapi nenek mau memberitahu hal yang lain juga. Di desa kami suka ada pasar malam atau pasar kaget yang jualan hanya 1 minggu. Nanti di minggu berikutnya pasar ini pindah ke tempat lain. Ya, semacam bazar bahasa kerennya. Dari rumah nenekku ke pasar dekat sekali, jadi kita ke sana jalan kaki dan sampai sekitar jam 8 malam. Sesampainya di sana kita melihat-lihat berbagai hal yang dijual. Nenekku mau duduk dan sekedar mengajakku memperhatikan keramaian. Ada permainan anak-anak, orang jualan, ada pembeli dan penjual. Ramai sekali. Di sini kalau kamu benar-benar perhatikan, tidak semuanya dari mereka manusia seperti kita. Coba kamu amati ibu-ibu yang sama anak kecilnya di tukang gulali. Jelas nenekku sambil menunjuk ke satu arah gerobak. Aku melihat ada ibu yang menggandeng anaknya sekitar umur 4-5 tahun. Sedang asik memilih gulali yang dijajakan pedagangannya.
normal seperti manusia pada umumnya yang kulihat. "Mari, sini ikut nenek," ajak nenekku. Berjalan mendekati ibu dengan anaknya yang tadi, yang sudah meninggalkan gerobak dan jalan ke arah yang random, alias ke tempat sepi tanpa ada jalanan menuju tempat sepi itu. Aku pun heran dan sangat ngeri melihat pemandangan aneh di depanku, karena ibu dan anak itu seolah berjalan melayang dan perlahan hilang dari hadapanku. Mereka benar-benar ada, Nduk, dan mereka ada dimanapun. Terkadang saat kita di tengah keramaian orang-orang yang tidak kita kenal, kita tidak bisa memastikan mereka semua benar-benar manusia atau bukan. Tapi itu sebenarnya tidak berbahaya dan tidak ada yang perlu ditakutkan. Semua jin atau makhluk halus akan menghormati manusia jika mereka yang mendekat, dan sebaliknya, jika kita yang mendekat, kita harus menghormati mereka karena mereka memang benar-benar ada, Nduk. Jelas nenekku yang sekarang aku paham. Sesampainya di rumah sebelum tidur, wajahku dan mataku diusap kembali oleh nenekku sambil dirapalkan mantra. Maksudnya untuk menutup mata batinku yang tadi terbuka. Tapi sepengetahuanku, kalau sudah dibuka walaupun ditutup lagi, aku jadi semakin peka dengan dunia gaib. Aku sudah merasa banyak tidak nyaman di tempat ini semenjak nenek menunjukkan segalanya. Bukan takut juga, tapi ini bukan hal yang wajar. Dan aku takut bilang ke nenek karena takut nenekku tersinggung. Rasanya aku mau cepat-cepat pulang ke Jakarta, tapi memang besok adalah saatnya aku pulang. Malam itu aku balik ke rumah dan aku meminta tidur dengan nenekku saja karena perasaan yang semakin ngeri pengap di rumah, dan aku berharap matahari cepat terbit supaya aku bisa pulang. Singkatnya, setelah pagi, nenekku tiba-tiba menegurku. "Loh, mau kemana, Nduk? Buru-buru sekali kamu." Suara nenekku mengagetkan persiapanku pulang. Di situ aku tidak terlalu banyak siap-siap karena aku benar-benar mau segera pulang. "Aku ada kerjaan mendadak, Nek. Aku takut telat. Memang hari ini jadwalku balik ke Jakarta juga." Jelasku yang akhirnya dipahami oleh nenek. Setelah itu kami pamit dan memboyong barang bawaanku ke mobil. Tapi ada satu hal lagi yang aneh. Aku melihat di sebelah rumah nenek, samping kanan kirinya adalah lahan kosong. Aku sejenak berpikir, terus yang kemarin anak kecilnya Pak aku siapa ya? Rumah besar yang menghalangi jendelaku? Aku berkecamuk sampai aku tidak mau memikirkannya lagi. Cepat-cepat meninggalkan tempat ini dan naik ke mobilku. Singkat cerita, sampai di Jakarta, aku bercerita dengan bapak dan ibuku. Ibu kelihatannya kaget dan juga heran, tapi tidak marah juga. Biasanya ibu sering melarang aku bertemu nenek dan selalu bercerita banyak kejelekan yang nenek kerjakan, termasuk kebiasaan nenekku memelihara jin sejak dulu. Dulu kalau ibuku cerita soal jin dan keanehan nenek, sering kali aku tidak percaya dan menganggap remeh. Tapi penasaranku setelah ini mencuat. "Kenapa nenek kok bisa begitu, Bu?" tanyaku ke ibu. "Nenekmu itu gila pengakuan dan pujian saja. Dia ngurut, menyembuhin orang, bantuin melahirkan, dan menyembuhkan penyakit kampung. Ya, kekuatannya dia dapat dari jin. Ibu yang anak satu-satunya saja malu dia. Dari dulu dia seperti itu.
Jelas ibu. Aku kaget dan masih tidak percaya karena aku melihat dari sisi nenek kemarin dia ramah. Nenekmu juga kalau menyembuhkan orang itu tidak disembuhin, tapi cuma dipindahkan saja penyakitnya ke orang yang tidak bersalah. Jelas ibu, aku seolah semakin tidak percaya. Tapi bagaimanapun ibuku lebih tahu karena dia bertahun-tahun hidup bersamanya. Mengenai kakekku juga yang menurut pengakuan nenekku dialah yang membangunkannya. Ternyata memang iya, karena nenekku punya rasa cinta yang tidak wajar, tidak bisa menerima perpisahan. Padahal di setiap pertemuan pasti ada perpisahan, apapun itu bentuknya. Tapi nenekku tidak siap. Ibuku bilang segala macam cara dilakukan nenek untuk menghidupkan kakek kembali, tapi sia-sia semuanya. Akhirnya dengan penuh kesadaran nenekku menikahi jin yang hanya menyerupai kakek. Jadi yang aku lihat kemarin nyatanya bukan kakekku. Nenek seolah membohongi dirinya dan menanam sugesti di pikirannya bahwa itu adalah kakek. Jadi foto-foto pernikahannya yang ia pajang bukanlah foto pernikahan dengan kakek, melainkan dengan jin tersebut. Sebenarnya ibuku pergi meninggalkan nenek dan memilih kehidupan tentram dengan bapakku. Bukan cuma karena itu, bukan soal hal gaib yang nenekku anut. Bahkan itu bukan sesuatu alasan yang kuat, tapi ada hal lain yang aku tidak bisa ceritakan di sini. Aku juga bercerita ke ibu soal mimpiku yang selalu didatangi laki-laki seumuran bapaknya yang aku lihat juga di rumah nenek. Ternyata ibu juga menduga itu memang sengaja nenekmu buat dan mengirim jin itu ke mimpi kamu karena supaya kamu terpanggil untuk menemui dia. Jelas ibuku yang kali ini membuat aku merinding hebat. Yang membuat aku merinding karena ada rasa yang tidak bisa aku jelaskan dengan kata-kata. Perasaan waktu aku bertemu sosok kakek di mimpi dan di rumah nenek. Perasaan itu lebih ke negatif. Ya, kalau aku jabarkan dengan warna itu seperti hitam dan abu-abu. 2 tahun berlalu ibuku tiba-tiba bercerita kepadaku soal apa yang terjadi padanya semalam. Ibuku merasa semalam dibangunkan nenek. Dia benar-benar merasakan sentuhan kencang di pundaknya sambil berkata, "Dok, bangun, bangun, ayo bangun dok." Antara sadar dan tidak sadar, ibuku bangun tapi rasanya seperti mimpi alias bangun di alam mimpi. Jam waktu itu masih pukul 4 subuh. "Ibu pamit ya," cuma bilang begitu nenekku di dalam mimpi ibuku. Setelah itu ibuku benar-benar bangun kaget ke dunia yang nyata dan masih berasa yang barusan itu bukanlah mimpi, benar-benar nyata adanya. Tapi ibuku pun tidak menghiraukan tentang mimpinya karena ibuku lebih sering berpikir logis. Lalu singkatnya setelah 2 hari berselang aku mendapatkan DM pesan Instagram dari temanku Rian, temanku yang bekerja di Semarang waktu aku bertemu di acara di Semarang. Rian menyampaikan pesan duka kalau nenekku sudah meninggal 2 hari lalu. Ya, Rian tahu kabarnya karena kampungnya juga sama dengan nenekku, seperti yang sudah aku ceritakan. Rian baru mengabariku karena dia susah mencari kontakku. Akhirnya dia cuma menemukan akun IG ku saja
aku cepat-cepat kabarkan hal ini ke ibu. Tapi ibu justru menyuruh aku saja yang datang ke makamnya. Ibuku enggan ke sana karena memang ibuku memisahkan diri semenjak gadis. Aku juga sebenarnya enggan pergi ke sana, apalagi sendirian, karena pengalaman yang aku dapat benar-benar tidak enak. Akhirnya kami sekeluarga tidak ada yang pergi ke sana. Soal pemakamannya pun menurut penuturan Rian sudah dibantu oleh warga. Ya, karena kalian tahu kan, nenekku sangat dikenal dan dipuji karena rela membantu tanpa pamrih. Jadi warga desa di sana antusias mengurus penguburan nenekku. Ada hal yang sampai sekarang aku tidak habis pikir. Soal rumah yang menghalangi jendela rumah nenekku. Rumah seluas itu lenyap cuma 1 malam, termasuk anak-anak kecilnya yang waktu itu menyapaku. Ya, tapi syukurnya tidak ada sesuatu yang terjadi. Waktu aku sampai di Jakarta, semuanya normal-normal saja. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Mengikhlaskan dan Mengorbankan. Semoga kisah kali ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Karena dimanapun kita berada, kita tidak tahu ada makhluk yang tidak kasat mata di sekitar kita. Jadi kita harus berhati-hati dan tidak sembrono. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.